Welcome to channel catatan investasi. Baru-baru ini ada berita menarik ya yang ribut di dunia media sosial ya, yaitu Abdi Sleng diangkat jadi komisaris Telkom. Kebetulan saya hadir di RUPS-nya dan saya sebagai orang pertama nih yang tahu keputusan saat itu, dan ini akan menjadi menarik ya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya supaya teman-teman investor bisa terus mendapatkan update dari video-video terbaru kami. Sebelumnya kita lihat yang satu ini. Ya, ini judulnya teman-teman ya, Abdi Sleng komisaris Telkom. Pertanyaannya, masih layakkah ya sahamnya kita koleksi, teman-teman? Nah, ini merupakan episode ke-30 ya dari video catatan investasi. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, saya mau sampaikan lagi ya bahwa channel ini logonya adalah CI ya, yang berputar begitu. Ini mengandung filosofi, yaitu bahwa setiap investasi itu esensinya adalah pertumbuhan ya. Esensi daripada investasi yaitu pertumbuhan, teman-teman. Jadi kalau investasi kita tidak bertumbuh, itu berarti ada yang salah, teman-teman ya. Jadi ini channel ini lebih ke edukasi, profil sebagai investor ya. Dan saya sendiri juga membagikan pengalaman selama di pasar modal ini melalui video-video yang dirilis ya. Ini pertama yang perlu dipahami ya, supaya nggak salah juga ya. Seringkali ketika ada rekomendasi saham gitu ya, dikatakan pom-pom ya, saya sangat tidak setuju, karena selalu dalam video-video catatan investasi ada disclaimer on ya. Teman-teman mau buy atau sell atau tidak mengambil itu nggak masalah, karena sekali lagi itu adalah modal teman-teman sendiri ya, teman-teman bertanggung jawab atas modal sendiri. Tetapi yang masalahnya adalah setiap investasi kita itu ada risiko ya. Jangan hanya melihat high return-nya, tetapi juga high risk. Jadi artinya kita harus punya basic ya, supaya investasi kita itu resikonya itu lebih diminimalisir ya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dunia saham, seharusnya kita punya pemahaman lebih dulu, kenali dulu resikonya supaya nanti kita tidak kaget ya, teman-teman. Dan kalau ada saham ataupun emiten yang saya sebutkan, bukan ajakan rekomendasi untuk membeli ya, dan ini murni edukasi ya, teman-teman. Nah, rupa-rupanya pengangkatan Abdi Sleng ini jadi polemik ya. Banyak tokoh yang mengomentari, tokoh masyarakat ya, bahkan dikatakan bahwa masa yang benar nih gitaris ya, kok bisa jadi komisaris gitu, kenapa bisa diangkat begitu ya. Nah, ini saya rangkum dari opini-opini yang muncul ya, yang beredar di channel-channel YouTube ya. Yang pertama, ada sebagian pihak yang mempertanyakan kompetensi ya. Biasalah, kalau satu jabatan pasti ada tuntutan ya, ada kriteria yang harus dimiliki, ada syarat ya. Misalnya menjadi direktur, menjadi komisaris, itu kan pasti ada syaratnya ya. Nah, ini dipertanyakan ya kompetensinya ya. Nah, saya tidak mau ikut-ikut di dalam polemik ini ya, karena kita juga belum tahu nih apakah Abdi Sleng ini bisa menjadi komisaris atau tidak ya. Jadi ini saya hanya merangkum apa yang opini yang berkembang ya, yang kemudian jadi ribut ya. Lalu yang kedua, ada lagi yang mengatakan ya, tokoh-tokoh juga, tokoh politik ya, dikatakan pengangkatan Abdi Sleng ini politik balas jasa ya. Istilahnya juga bagi-bagi rezeki begitu ya. Ya, ini opini ya yang berkembang ya. Lalu yang ketiga, ada juga yang mengatakan pengangkatan ini karena adanya intervensi ya kepada Menteri BUMN Erick Thohir, atau ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
tidak dijelaskan siapa yang menekan ini ya. Kalau dari pemikiran saya, tekanan ya bisa juga belum tentu dari presiden, bisa juga dari DPR, dari orang-orang yang berkepentingan terhadap bisnis dari Telkom ini, teman-teman ya. Nah, itu saja ya tiga opini secara umum ya yang perlu kita ketahui. Nah, kita sekarang akan masih ada satu lagi ya. Ada yang mengatakan bahwa pengangkatan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Artinya di dalam Undang-Undang BUMN itu ada kriteria-kriteria seorang komisaris itu harus memiliki kompetensi teknis, kemudian harus memiliki kemampuan laporan keuangan, ekonomi, kemudian memiliki kemampuan di bidang hukum dan sebagainya. Ya, dikatakannya seperti itu ya. Oke, teman-teman lanjut. Nah, ini sekarang saya tambahkan, saya melakukan survei singkat ya, polling ya, 3 hari yang lalu ya tepatnya ya. Saya membuat satu pertanyaan karena kebetulan saya ada di RUPS, jadi wah ini menarik nih, saya ingin tahu dari netizen atau dari member catatan investasi ini pendapatnya bagaimana. Saya katakan seperti ini teman-teman ya. Abdi Negara atau lebih dikenal dengan nama Abdi Personel Slang menjadi komisaris PT Telkom Indonesia di RUPS tanggal 28 Mei 2021 kemarin. Apa pendapat kamu? Saya kasih pilihan 4 pilihan ya. Ada pilihan pertama setuju, tidak setuju, ragu-ragu, tidak tahu ya. Menariknya dari 38 suara yang memilih ya masuk ya, yang menjawab itu 53% tidak setuju teman-teman ya. Lalu ada 26% setuju, ragu-ragu 16% dan tidak tahu 5% ya. Tidak tahu ini ya mungkin memang benar-benar tidak tahu ya. Jadi ternyata opini dari netizen ini juga mewakili dari tadi opini tokoh-tokoh masyarakat ya teman-teman. Namun saya tidak akan membahas ini ya, tidak ikut berpolemik apakah saya setuju atau tidak. Intinya menurut saya sebetulnya karena komisarisnya tidak cuma satu, tidak hanya Slang seorang diri ya, Abdi seorang diri, tetapi ada 2 komisaris lainnya, jangan lupa. Lalu ada komisaris utama juga. Dan menurut saya secara menurut pendapat saya ya tentu saja nasib Telkom ini tidak ditentukan oleh satu orang saja ya. Kalau kemudian ada keputusan yang diambil pasti berdasarkan satu alasan tertentu ya. Yang saya cermati yaitu pengangkatan ini lebih ke untuk menguatkan konten Telkom ya. Jadi kalau Erick Thohir memang tujuannya untuk menguatkan konten Telkom, maka itu berarti positif teman-teman ya. Ya ini sekali lagi saya tidak ingin ikut berpolemik, tetapi dari sisi saya yaitu saya ingin melihat Telkom ini apakah layak untuk kita koleksi. Apakah dengan pengangkatan ini kemudian harganya ambles teman-teman ya. Kita lihat nanti ya, kita ikuti saja perkembangannya. Bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya, menurut saya ya kita rasional saja, tidak perlu takut ya. Wah ini nanti jangan-jangan setelah ini harganya turun. Atau malah sebaliknya harganya bisa melambung ya teman-teman karena pengangkatan ini ya. Kita tidak tahu. Karena memang di pasar modal tidak ada yang pasti ya. Yang pasti itu adalah kita bisa menghindari resiko itu dengan keputusan yang tepat ya. Nah, berikutnya ini slide foto saya ketika menghadiri RUPS ya, yaitu saya foto yaitu susunan pengurus perseroan yang baru. Jadi berdasarkan keputusan saat itu ya ada beberapa yang diganti termasuk Renald Kasali ya teman-teman. Jadi Renald Kasali sebagai komisaris utama yang saat itu memimpin rapat digantikan oleh Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro. Kita tahu beliau ini adalah mantan Menristek yang saat ini digabungkan dengan Kementerian Pendidikan ya teman-teman. Lalu ada Wawan Irawan, komisaris independen, ada Bono Daru Aji, Abdi Negara Nurdin yang tadi membuat heboh dunia ini ya teman-teman ya, dunia maya sebagai komisaris independen. Lalu ada Marcelino Pandin, komisaris, Ismail Rizal Malarangeng, ada Isa Rahmatawata, lalu ada Arya Mahindra Sinulinga teman-teman. Nah ini direksinya ya, saya nggak hafal mana-mana yang orang lama yang dipertahankan ya. Ada Riri Ardiansah, ini sepertinya orang lama. Ada Budi Setiawan Wijaya sebagai Direktur Strategik Portofolio. Ada Edi Wicara, Direktur Enterprise dan Business Service. Lalu ada Heri Supriyadi, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko.
Kemudian berikutnya ada Harlan Wijanarko, Direktur Network dan IT Solution. Lalu Bogi Wijaksono dipercaya menjadi Direktur Wholesale dan International Service. Lalu berikutnya Muhammad Fajrin Rasid, ya, Direktur Digital Business. Lalu berikutnya yaitu Afriwandi, ya, Direktur Human Capital Management, yang membawai kepegawaian ini ya. Lalu ada FM Venusiana R, ya, Direktur Consumer Service. Ini keputusan RUPS pada saat itu ya, yang mengangkat Dewan Komisaris yang baru. Nah tentu dengan adanya jajaran baru ini, tentu ada harapan baru juga yang nanti diharapkan yaitu mengubah kondisi Telkom ya. Saat ini kondisi Telkom kalau kita perhatikan di rilis laporan keuangan tahun 2020 itu pendapatannya, revenue-nya itu naik ya teman-teman, sekalipun tipis ya. Sebetulnya performan dari selama dipimpin Renat Kasali juga tidak terlalu jelek ya, tidak terlalu jelek ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin keputusan yang diambil oleh Menteri BUMN sudah dengan istilahnya dengan pertimbangan yang matang ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, nah ini penting juga ya, saya bagikan informasi dividen. Ini teman-teman belum bisa temukan di RTI ya, di RTI belum keluar ya. Di berita pun mungkin sudah keluar, tapi nilai laba bersihnya juga tidak disampaikan di berita itu ya. Jadi ada laba bersih tahun ini keputusan tentang dividen ya. Laba bersih tahun buku 2020 sebesar 20 triliun 804 miliar 310 juta 657.418 itu diputuskan 80% dari laba bersih ini teman-teman, atau sebesar 16 triliun sekian itu dibagikan sebagai dividen ya, sebesar 168,0100 per lembar saham teman-teman. Ini kalau saya hitung dengan harga TLKM pada saat video ini dibuat ya, yaitu di sesi kedua 3.440, maka yield daripada TLKM ini adalah 4,88% teman-teman. Lumayan teman-teman ya. Memang kalau kita perhatikan histori dari dividen TLKM ini lumayan ya teman-teman. Kalau angkanya segini sudah di atas deposito. Jadi kalau teman-teman punya duit 100 juta di deposito, paling dapat bunga sekitar 3%. Tapi kalau diinvestasikan di TLKM ini, maka kurang lebih mendapat 4,88% teman-teman. Kan lebih lumayan diinvestasikan di saham ya teman-teman. Ini belum memperhitungkan selisih kenaikan harga teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana kondisi fundamental Telkom ya? Ini saya rangkum dari laporan keuangan tahun 2020 yang kemarin juga dibacakan ya, secara kinerjanya dibacakan oleh tim direksi ya. Yang pertama yang perlu kita cermati adalah metrik yang paling yang umum ya, yang juga penting, yaitu debt equity ratio. Jadi TLKM saat ini posisinya adalah di angka 122,95% teman-teman. Jadi masih terjaga kalau saya lihat ya, tidak terlalu tinggi, DER-nya ini juga tidak terlalu rendah. Lalu current ratio dari TLKM yaitu di 72,96% teman-teman. Ya memang dari sisi current ratio ini memang agak rendah ya, karena yang ideal adalah current ratio yaitu 100% sebetulnya teman-teman. Jadi kalau di bawah 100% itu berarti menunjukkan adanya kelemahan ya teman-teman ya. Tapi kalau melihat kondisi TLKM yang sudah settle ya, cukup dari sejak berdirinya, rasio segini mungkin masih bisa diterima teman-teman, karena kita bandingkan dengan DER-nya juga tidak terlalu tinggi. Akan menjadi berbeda ketika DER-nya ini 200%, tetapi current rasionya 72% teman-teman. Nah itu red flag ya buat kita ya. Lalu yang berikutnya net profit margin TLKM ada di 15,25% teman-teman, lumayan tinggi ya, double digit. Lalu ROE TLKM di angka 20,29%, ini juga bagus ya, solid, double digit juga. Lalu return on asset TLKM di angka 8,42% ya. Biasanya kalau saya 5% itu sudah bagus ya teman-teman. Jadi kalau ini ROA-nya Telkom di 8,42 itu berarti sudah melebihi limit ya. Kondisinya ya itu bagus ya. Lalu
pernya TLKM saat ini adalah 16,05 kali teman-teman ya. Per ini biasanya dipakai acuan oleh investor untuk menilai sebuah saham itu mahal atau murah teman-teman ya. Lalu plus book value ratio dari Telkom saat ini ada di 3,26 kali ya teman-teman. Lalu saya tambahkan juga price sales ratio ya, ada di 2,45 kali ya, cukup murah kalau dari sisi price sales ratio. Lalu saya tambahkan juga dari data catatan investasi ya, perhitungan saya yaitu EV/EBIT ya, enterprise value dibagi EBIT. EBIT itu earning before interest and tax, jadi laba sebelum adanya bunga dan pajak ya teman-teman. Saat ini EV/EBIT daripada Telkom ada di 2 kali ya. 2 kali ya, ini termasuk masih murah teman-teman. Gimana teman-teman kalau saya lihat kondisi fundamentalnya oke, valid. Nah, kita tinggal tunggu dengan adanya perubahan jajaran komisaris ini apakah nanti kinerja Telkom akan membaik atau justru malah menurun. Kita tunggu saja teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Saya juga ada Instagram ya, silahkan saya follow. Lalu kalau ada teman-teman yang ingin menghubungi catatan investasi, ini juga ada emailnya. Oke teman-teman, see you next time di video berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan link channel ini kepada teman-teman yang lain supaya mendapatkan manfaat dari video-video ini. Salam investasi, salam cuan selalu.